Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita akan membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPUPKI sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang ini membahas tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Sidang resmi yang kedua membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita kenal sekarang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang resmi yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Yang kedua adalah sidang tidak resmi. Sidang tidak resmi dilaksanakan pada masa reses, yaitu antara tanggal 2 Juni tahun 1945 sampai dengan tanggal 9 Juli tahun 1945. Pada sidang ini dibahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan hasilnya adalah Piagam Jakarta yang sekarang kita kenal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan sidang kedua BPUPKI, sidang kedua ini maksudnya dalam sidang kedua resmi, dibentuk 3 panitia dalam perumusan rancangan konstitusi negara Republik Indonesia. Panitia tersebut yaitu yang pertama, Panitia Hukum Dasar Tertulis yang diketuai oleh Soekarno dengan jumlah anggota 19 orang, dan panitia yang kedua adalah Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah Panitia Pembela Tanah Air yang biasa disingkat dengan PETA, diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Selanjutnya, tanggal 11 Juli tahun 1945, ini masih dalam sidang resmi yang kedua, Panitia Hukum Dasar Tertulis bermusyawarah dengan menghasilkan keputusan. Yang pertama, membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutuskan kalau bentuk negara kita adalah kesatuan atau unitaris. Dan memutuskan yang ketiga, kepala negara harus berada di tangan satu orang, yaitu presiden. Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI akhirnya berisikan tentang yang pertama, wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Yang keempat, bentuk nasional adalah sangsaka, bendera nasional maksudnya adalah sangsaka merah putih. Yang kelima, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Juli tahun 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diterima dalam sidang BPUPKI dengan suara bulat, sehingga selesailah perumusan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita akan bahas tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah selesai merumuskan naskah Undang-Undang Dasar, BPUPKI dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Dan selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita singkat dengan istilah PPKI, yang bertugas menyiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia.
tanggal 16 Agustus tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang dan dilanjutkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dirumuskanlah hasil sidang PPKI, yaitu yang pertama menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat dengan KNIP yang bertugas menyusun kelengkapan pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga, hasil sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Materi kita selanjutnya tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di awal kemerdekaan, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dirumuskan dengan mencakup 3 hal. Yang pertama, adanya pembukaan. Yang kedua, adanya batang tubuh. Yang ketiga, adanya penjelasan. Namun, setelah dilakukan amandemen atau perubahan, saat ini sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar memuat tentang prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea. Untuk pembukaan, ini sering kita dengar setiap upacara bendera hari Senin dan upacara 17 Agustus setiap tahunnya. Kita sering mendengar pembacaan pembukaan teks Undang-Undang Dasar. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh berisikan tentang rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu. Dan selanjutnya, untuk memperjelas isi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat pada bagian penjelasan yang dilampirkan dalam Undang-Undang Dasar. Lampiran penjelasan tersebut termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1946. Sekian materi kita untuk materi tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Semoga dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.